yang diwakilkan oleh Kasih Edukasi dan Preparasi UPTD Museum Tsunami Aceh, Bapak Abdul Latif, SSTP MSM, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Banda Aceh, Dewan Guru, dan juga staf, serta seluruh peserta didik yang berbahagia. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul mengikuti acara pada hari ini yang dilaksanakan oleh Museum Tsunami Aceh. Dari 19 sekolah negeri, kamilah yang tahun ini terpilih. Hari ini anak-anak ibu kita kedatangan tamu istimewa dari Museum Tsunami Aceh. Sebelum ibu tutup, ibu bacakan pantun sedikit, boleh ya? Yang lupa cakepnya, ya. Ke Banda Aceh membeli kain, singgah sebentar di Ulelu. Terima kasih Museum Tsunami Aceh yang telah hadir di sini. Ilmu berharga kami terima dengan penuh rasa syukur dan bangga. Tsunami itu adalah bencana alam yang dapat merusak lingkungan. Iya, benar sekali. Terjadinya ketika sebuah lempeng bumi yang saling bergesekan sehingga menimbulkan sebuah gelombang besar yang terjadi terutama ya di perairan atau laut, sehingga membuat gelombang besar seperti ombak yang bisa dibilang begitu besar hingga menerpa ke perkotaan. Nah, dan selanjutnya tsunami yang artinya gelombang, makanya dibilang tsunami. Tahun 1907. Kemudian mereka buat kearifan lokal, namanya smog. Mereka sebut tsunami dengan nama smog. Nah, ini lihat nama lain tsunami. Ada di Aceh dan ada di beberapa tempat lainnya. Nah, tapi adik-adik ada yang lebih mengherankan. Kenapa nama tsunami di Tagalog, Filipina, di bahasa Tagalog maksudnya sama dengan nama tsunami di bagian Aceh Utara, Usong Blok Semawe. Kenapa setiap tsunami itu kebanyakan terjadinya itu di pertengahan laut, kayak lempengnya tuh sering jatuh di tengah laut gitu. Kenapa jarang ada di daratan? Ada gempa darat dan gempa laut. Nah, kalian ingat nggak waktu dulu sekitar 2011 atau 2012 ada gempa di Jaya. Nah, itu gempanya sekitar 6 ataupun 7, cuman daya rusaknya tinggi. Kenapa? Bangunan-bangunan hancur karena gempanya gempa darat. Katanya kan air tsunami-nya tuh di perkotaan tetap kayak ini kan tsunami, tapi di tengah laut tuh airnya tuh biasa aja. Itu kenapa? Pengandaian sebuah gelas kan, gelasnya seperti ini, gelasnya penuh. Kemudian tiba-tiba masuk ke benda, gelasnya tumpah keluar airnya kan. Air dalam gelas tuh ada berkurang nggak? Seperti retakan tanah dari lempeng atau longsoran. Ini kan airnya keluar, tapi air di gelas ini tetap kan, ininya kan. Seperti itu juga di lautan. Nah, jadi kan airnya ada sebagian ke darat, sebagian tetap di lautan, tapi datar tetap.
Jadi kalian semua di sini yang bersama bisa foto bawa foto ini nanti di depan staff. Adik-adik semua, ada 3 nikmat yang sering kita lupakan. Pertama, nikmat kesempatan. Berikan kesempatan, Allah cabut apa? Kesehatan. Lalu, ternyata sebelum terjadi tsunami di Aceh, orang Aceh punya musibah yang begitu lama dan besar. Apa itu? Perang bersaudara di Aceh yang melibatkan gerakan Aceh Merdeka, tentara Aceh dengan tentara Republik Indonesia. Kita diajak untuk melihat data korban tsunami, kehilangan orang pada waktu itu dan kerusakan rumah dan lain sebagainya. Mungkin beberapa dari kita mungkin sudah pernah membaca bahwa ada satu kisah konspirasi dari terjadinya tsunami di Aceh. Benar bahwasanya penyebab tsunami itu ada 4. Pertama, karena ada gunung berapi, kemudian ada patahan di bawah laut, patahan yang kemudian menyebabkan gempa tektonik, ada longsor di bawah laut, kemudian terakhir yang paling ini adalah jatuhnya meteor. Jadi pesan terakhir, seburuk apapun halaman sebelumnya, langkah kita tetap ke depan. Maka jangan tetap untuk menjadi buruk, tapi berusahalah untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Museum Tsunami